Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh sebab itu, jangan gentar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sebab Allah beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita setia dan taat kepada Tuhan. Tuhanlah yang berperan sebagai faktor penentu dalam hidup ini. Tuhan yang berperang untuk umatnya, bukan kita. Tuhan hanya meminta kita menjaga kekudusan hidup kita dan taat kepada firman Tuhan. Umat, marilah berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena ada kesempatan di hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bacakan Mazmur 121 ayat 1 hingga 8 secara responsoria. Nyanyian Siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu.
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan jika Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan jika Ia tetap beserta. Walau badai harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, Aku tetap beserta. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan jika Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan jika Ia tetap beserta. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum membaca Alkitab, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu. Sungguh perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, serta membangkitkan harapan dan kasih. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan dan menyingkapkan kebenarannya. Tuhan, kami memerlukan firman-Mu agar kami mampu menyongsong masa depan dengan penuh harapan, sukacita, dan semangat. Dan firman-Mu akan menjadikan hidup kami menjadi lebih baik. Tolong kami kiranya Kau tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu benar-benar kami laksanakan dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat,
Marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lebih yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkan tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga. Sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang ini semuanya tewas oleh mata pedang, sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar,
yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perikop bacaan kita malam ini berbicara tentang serangan bangsa Israel terhadap bangsa Ai yang kedua. Dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Allah mengajar strategi perang kepada umat Israel. Untuk memahami perikop bacaan kita harus membacanya dari ayat 1 pasal 8. Ini dimulai dengan firman Allah yang mengatakan, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Mengapa Tuhan berfirman seperti di atas? Karena bangsa Israel mengalami trauma ketika menghadapi orang-orang Ai, di mana mereka dikalahkan. Kalau kita membaca dari kitab Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5, mengatakan, "Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawar hati bangsa itu amat sangat." Kalau Tuhan berfirman, "Jangan takut dan jangan tawar hati," ini berarti Tuhan ingin melihat umatnya selalu berada dalam kondisi ketakutan dan tawar hati. Tuhan tidak ingin melihat itu. Untuk menghadapi orang-orang Ai ini, Tuhan mau agar bangsa Israel mengerahkan seluruh pasukannya, tidak seperti yang diperbuat di waktu-waktu yang lalu. Mereka menganggap sepele kekuatan lawan, maka Israel menderita kekalahan. Oleh karena itu, Tuhan berfirman kepada Yosua di ayat 1 pasal 8, "Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai." Yosua membawa 30.000 orang pahlawan yang gagah perkasa. 30.000 orang ini terbagi dua. 25.000 orang bersama Yosua bertugas untuk memancing musuh agar keluar dari kota. 5.000 orang disuruh sembunyi di belakang kota. Ini suatu strategi perang dari Allah. Allah itu ahlinya perang. Pada Mazmur 144 ayat 1 mengatakan, "Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Dalam peperangan perlu strategi. Begitulah juga yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 18 mengatakan, "Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat." Saudaraku yang terkasih, dalam peperangan yang kedua melawan orang-orang Ai ini, bangsa Israel menggunakan siasat perang yang diajarkan Allah. Setelah musuh terpancing keluar,
Kemudian Allah berfirman kepada Yosua di ayat 18 dan 19 yang mengatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Hal ini bicara tentang tindakan iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan mengacungkan lembing ke arah kota Ai, maka kota itu akan diserahkan ke tangan Yosua oleh Tuhan. Tuhan yang berperang melawan bangsa Ai. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel ini menjadi alat Tuhan asal mereka taat. Bapak Ibu terkasih, peristiwa ini mengingatkan kita akan kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23 dan 24 yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi baginya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Begitu pula dengan lembing yang diacungkan itu, ke arah mana kita mengacungkan iman kita saat ini, jadilah sama seperti iman kita. Dalam perikop bacaan kita ayat 26 mengatakan, "Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya." Lembing di tangan Yosua ini bagaikan tongkat komando. Dalam peristiwa kali ini, Yosua dibawa ingatannya pada Musa. Pada waktu menghadapi bangsa Amalek, di sana Musa memegang tongkat Allah untuk terus diangkat ke atas dan dibantu oleh Harun dan Hur. Maka tongkat itu tetap tegak terangkat ke atas. Dan itu berarti kemenangan bagi Israel. Jadi baik tongkat Allah di tangan Musa maupun lembing di tangan Yosua, keduanya harus tetap terangkat ke atas. Sebab kalau ini sampai turun berarti suatu kekalahan yang terjadi. Tongkat Musa dan lembing Yosua yang tetap terangkat ini menggambarkan salib Kristus yang harus tetap ditinggikan. Sebab pada saat salib ditinggikan di bumi, maka Yesus akan menarik orang datang kepadanya. Dalam Yohanes 12 ayat 32 mengatakan, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu pengorbanan diri Tuhan Yesus pada saat menghadapi salib. Tuhan Yesus menerima semua cela dan derita yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Jangan ragu dan putus asa, sebesar apapun persoalan kita, Tuhan mau agar kita tetap memandang salibnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
perenungan kita malam ini mau mengajarkan kepada kita, pertama, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Perjalanan hidup orang beriman tidak bebas dari berbagai tantangan dan masalah. Sama, kita masih hidup selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi badai-badai hidup. Iman percaya kita kepada Tuhan akan teruji pada saat kita berada dalam masalah hidup. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ataukah terguncang? Bangsa Israel sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka. Demikian juga di dalam hidup kita, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, di mana melepaskan kita dari kesulitan hidup yang menurut ukuran manusia itu sulit diatasi. Seringkali kita juga seperti bangsa Israel, begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan. Ketika pada saat menghadapi persoalan hidup yang berikutnya, kita sering mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga iman kita terguncang dan mulai meragukan, apakah Tuhan menolong? Dan kedua, semangat dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Yosua tawar hati dan bangsa Israel trauma, firman Tuhan menyemangatinya kembali. Mereka didorong oleh Tuhan untuk bangkit dari keterpurukannya. Jadi, kepercayaan dirinya dibangun di atas firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi pendorong ketaatan bangsa Israel. Artinya, sumber ketaatan adalah firman Tuhan, bukan dari yang lain. Pertanyaannya sekarang, sudahkah firman Allah menjadi sumber utama semangat kita? Apa motivasi utama kita mentaatinya? Apakah karena iming-iming imbalan di balik ketaatan itu? Ataukah karena mencintai firman Allah? Saudaraku yang terkasih, mari mencari Tuhan setiap waktu. Karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidupnya akan mengalami berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kerjakan yang menjadi bagian kita, sisanya serahkan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Kita semua akan mampu melewati berbagai persoalan dan rasa takut. Tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, dan tetap taat pada firman dan ketetapannya. Percayalah Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tetap semangat jalani hidup bersama Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami yang boleh beribadah kepadamu. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami dengan segala aktivitas kami sebagai jemaat dan tamu jemaat. Kami bersyukur oleh karena kami masih diberi kesempatan bersekutu beribadah sekalipun secara online. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam ibadah keluarga malam ini kami mau berdoa untuk pelayanan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terlebih di Indonesia. Juga terkhusus untuk gereja GPIB yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kiranya pelayanan yang diberikan dapat dirasakan dan boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Begitu juga dengan pekabaran Injil yang sampai hari ini masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Lewat doa syafaat malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati terus bangsa ini, memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, legislatif TNI dan Polri. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kesehatan dan hikmat. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa keluar dari masalah yang sedang kami alami. Proses pemberian vaksin yang masih berlangsung, kiranya dapat terjangkau sampai ke seluruh pelosok daerah. Untuk para dokter dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan secara ekstra. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah sakit dan bagi mereka yang dirawat di rumah. Saudara Rusel Lasamahu, Dr. Raymond Sitompul, Ibu Poppy Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Suot, Ibu Rusliana Siahaan, Ibu Netis Litonga, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meske Sujadi, Saudara Henry Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Ibu Keti Mamesah, Ibu Ningsih Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsih Damanik, Ibu Marilau, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Mercy Barens, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Fidelina Kennedy, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henoch, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Ninenga. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan Tuhan memberkati setiap obat-obat yang dikonsumsi dan bagi keluarga yang merawat,
Tuhan Yesus berikan kesabaran. Kami juga menyerahkan para anggota PKLU di usia senja ini, kiranya Tuhan memberikan mereka selalu semangat dan sukacita, dan mereka tidak pernah merasa sendiri. Di masa tua mereka, kiranya Tuhanlah yang menjadi kawan sejati mereka. Berikan selalu mereka kesehatan dan umur panjang. Kami berdoa juga untuk seluruh presbiter yang ada di GPIB Jemaat Bukit Moria. Untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Menita Wungo Damping. Pendeta Jemaat kami, Bapak Pendeta Yohanes Tahulending. Dan Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama. Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan dan urapan Tuhan semakin bertambah-tambah untuk melayani jemaat-Mu. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa, supaya apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan cukupkan. Begitu juga untuk majelis jemaat sektor 1 sampai dengan 10, pelaksana harian majelis jemaat, dan koordinator sektor 1 sampai dengan 10. Tuhan senantiasa berikan semangat selalu untuk melayani. Dan biarlah kasih Tuhan semakin bertambah-tambah sehingga jemaat yang dilayani mendapatkan berkat di dalamnya. Malam ini kami juga berdoa untuk liturgos, Ibu Diaken Apriana Nanlohi Korputi, dan semua petugas multimedia yang sudah bekerja sama sehingga terselenggara ibadah ini. Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Niscaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tak diguncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.